25 dan saya Fernanda Sintoli Panjaitan dari absen 35. Dalam kesempatan kali ini, kami ingin membahas salah satu kisah mengenai tokoh bersejarah di Indonesia, yakni Raden Mas Said. Sebelumnya, kita perlu mengenal siapa sebenarnya Raden Mas Said. Raden Mas Said atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I, juga dikenal sebagai Sunan Kalijaga, ialah seorang tokoh Wali Songo. Beliau lahir pada tanggal 7 April 1725 dan wafat pada tanggal 23 Desember 1725. Beliau merupakan pendiri Praja Mangkunegara, sebuah kadipaten agung yang berada di wilayah Jawa Tengah, tepatnya di bagian timur. Beliau juga merupakan pahlawan nasional Indonesia. Ayahnya bernama Pangeran Arya Mangkunegara Kartasura dan ibunya bernama R.A. Wulan. Kenapa kita memilih Raden Mas Said sebagai topik pembicaraan kali ini? Kami tertarik dengan sebutan Pangeran Sambil Nyawa yang diberikan kepada Raden Mas Said oleh Nicholas Harting, perwakilan VOC, karena dianggap sebagai penebar maut atau penyambar nyawa bagi siapa saja musuhnya di setiap pertempuran. Oke, tadi kan kita sudah menyinggung tentang VOC. Jadi VOC itu apa sih? Varenik Oceanic Company atau biasa disebut VOC ini dibentuk pada tanggal 20 Maret 1602. VOC dikenal sebagai Perserikatan Dagang Hindia Timur Belanda untuk menguasai Indonesia dan berupaya untuk memonopoli perdagangan di kawasan Asia pada saat itu. Nah teman-teman, berikutnya kita lanjut pada penyebab perlawanan Raden Mas Said. Jadi gini, pada zaman Raden Mas Said, VOC ini hitungannya terlalu ikut campur dalam urusan internal keluarga kerajaan Mataram. Yang saat itu kerajaan Mataram sedang dipimpin oleh Raja Pakubuwono II. Raden Mas Said merasa sakit hati karena Pakubuwono II hanya menempatkan dirinya pada posisi Gandek Anom atau yang saat itu juga disebut dengan bangsawan rendahan. Padahal nih, Raden Mas Said itu merasa bahwa dirinya pantas mendapat posisi sebagai seorang pangeran. Kemudian Raden Mas Said melakukan permohonan untuk kenaikan pangkat, namun justru permohonan tersebut malah mendapat cercaan serta hinaan dari keluarga kepatihan. Bahkan Raden Mas Said dituduh ikut membantu pemberontakan orang-orang Cina yang saat itu sedang berlangsung. Oke, kita lanjut ke alur pemberontakannya. Dari rasa sakit hati itu, Raden Mas Said akhirnya keluar dari istana dan melakukan pemberontakan di berbagai daerah Mataram bersama para bangsawan yang kecewa pada Pakubuwono II. Salah satu dari bangsawan itu adalah Sutawijaya. Kemudian Raden Mas Said pergi menuju Nglarong untuk mulai perlawanan. Raden Mas Said diangkat sebagai raja baru dengan gelar Pangeran Adipati Anom Hamengkubuwono Senopati Sudibianingprang oleh para pengikutnya. Karena pemberontakan itu, Pakubuwono II merasa sangat kesal dan akhirnya membuat sayembara yang berbunyi, barang siapa yang mampu memadamkan perlawanan Raden Mas Said akan diberikan hadiah sebilang tanah di Sukowati. Sukowati saat ini adalah wilayah Sragen, Jawa Tengah. Oke, mendengar adanya sayembara tersebut, banyak banget nih bangsawan-bangsawan lain yang mengikuti sayembara itu dan berlomba-lomba untuk memenangkannya. Salah satunya adalah Pangeran Mangkubumi. Oke, jadi sebelum kita lebih bahas lanjut lagi nih, kita harus tahu dulu dong Pangeran Mangkubumi itu apa. Karena dalam cerita ini, Pangeran Mangkubumi itu termasuk tokoh yang penting. Jadi Pangeran Mangkubumi atau dikenal Sri Sultan Hamengkubuwono I memiliki nama asli yaitu Bendara Raden Mas Sujono. Ia lahir pada 6 Agustus 1717, merupakan putra dari Amangkurat IV, Raja Kasunanan Surakarta, dan juga adik dari Pakubuwono II. Lanjutan mengenai Mangkubumi mengikuti sayembara, ternyata Pangeran Mangkubumi dan para pengikutnya berhasil memadamkan perlawanan Mas Said. Tetapi Pakubuwono II ingkar janji dan tidak memberikan hasil tanah Sukowati kepada Pangeran Mangkubumi. Hal ini disebabkan oleh bujukan dari Patih Pringgalaya. Karena ingkar janji tersebut, terjadilah pertengkaran antara Raja Pakubuwono II dengan Pangeran Mangkubumi. Di tengah konflik yang panas ini, Gubernur Jenderal Van Imhoff mengeluarkan kata-kata yang menghina dan menuduh Pangeran Mangkubumi karena berambisi mencari kekuasaan. Hal itu membuat Pangeran Mangkubumi merasa sangat kecewa dan akhirnya pergi meninggalkan istana. Seperginya beliau meninggalkan istana, beliau mulai menyusun rencana-rencana untuk melakukan perlawanan terhadap VOC yang saat itu selain ikut campur dalam urusan internal keluarga kerajaan Mataram,
melainkan juga ikut campur dalam urusan kepemerintahan Kerajaan Mataram. Makanya Pangeran Mangkubumi berencana untuk melawan VOC serta memperingatkan Pakubuwono II agar tidak mau didikte oleh VOC. Di saat Pangeran Mangkubumi telah keluar dari wilayah istana, ia bertemu dengan Raden Mas Said. Kemudian mereka bersatu dan bersekutu untuk melawan VOC. Dan untuk memperkuat persekutuan ini, Raden Mas Said dijadikan menantu oleh Pangeran Mangkubumi. Kemudian kedua tokoh ini membagi wilayah mereka masing-masing untuk bergerak melakukan persekutuan dan juga perlawanan kepada pihak VOC. Dengan Raden Mas Said ini bergerak di wilayah barat Surakarta, di Madiun, Ponorogo, dan dengan pusatnya di Sukowati. Sedangkan Pangeran Mangkubumi ini bergerak di bagian barat Surakarta dengan pusat di hutan beringin dan desa Pacetokan dekat Pleret. Nah, diberitakan saat itu Pangeran Mangkubumi ini membawa sejumlah 13.000 prajurit. Selanjutnya ada perjanjian Pakubuwono II dengan VOC. Perjanjian itu berisi yang pertama, susunan Pakubuwono II akan menyerahkan kerajaan Mataram secara de facto dan de jure kepada VOC. Lalu yang kedua, hanya keturunan Pakubuwono II yang akan dinobatkan sebagai Raja Mataram oleh VOC dengan tanah Mataram sebagai pinjaman dari VOC. Yang ketiga, putra mahkota akan segera dinobatkan. 9 hari setelah penandatanganan perjanjian tersebut, Pakubuwono II wafat. Tanggal 15 Desember 1749, Baron van Hohenroth mengumumkan pengangkatan putra mahkota sebagai susuhunan Pakubuwono III. Mendengar perjanjian tersebut, Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said semakin kecewa karena kerajaan Mataram yang pernah berjaya di masa Sultan Agung harus menyerahkan kedaulatan atas seluruh wilayah kepada pihak asing. Kekecewaan ini membuat tokoh itu untuk meningkatkan perlawanannya terhadap VOC. Kita beralih pada kisah perlawanan akhir. Perlawanan Pangeran Mangkubumi berakhir karena tercapainya perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755. Dengan isi bahwa Mataram dibagi menjadi 2 wilayah. Wilayah bagian barat, yaitu daerah Yogyakarta, akan dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi dan berkuasa sebagai sultan. Sedangkan wilayah bagian timur, yaitu daerah Surakarta, tetap diperintah oleh Pakubuwono III. Meskipun begitu, Pangeran Mangkubumi telah menjadi Raja Kesultanan Yogyakarta, tidak lantas membuat tunduk kepada VOC dan tetap melakukan perlawanan terhadap VOC. Sementara itu, perlawanan Raden Mas Said akhirnya berakhir setelah tercapainya perjanjian Salatiga pada tanggal 17 Maret 1757, yang berisi Raden Mas Said diangkat sebagai penguasa di sebagian wilayah Surakarta, yaitu Karanganyar, Wonogiri, dan Ngawen, dengan gelar Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I.